Selamat mendengarkan podcast ini. Saya semakin bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Maksudnya orang kaya itu orang kaya yang baru saja berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu, yang ditulis di Matius pasal 19. Jadi bukan semua orang kaya. Tentu konteksnya adalah orang kaya yang tidak rela melepaskan dirinya dari ikatan, tidak bersedia mengikut jejak Tuhan Yesus. Kita bisa mengerti mengapa orang itu tidak berani mengikut Tuhan Yesus. Tentu yang pertama jelas, dia tidak berani bertaruh. Pertaruhannya adalah seluruh hidup. Seluruh hidup. Harganya adalah seluruh hidup tanpa batas. Yang kedua, yang tidak bisa disangkal bahwa pria ini tidak memiliki landasan atau dasar yang cukup. Dari pengalaman perjalanan hidup saya sebagai pelayan jemaat, meneliti hidup saya pribadi, meneliti orang-orang dekat saya, meneliti jemaat, saya menemukan orang-orang yang seperti orang kaya ini. Yang pertama, tidak berani membuat satu keputusan karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Yang kedua, karena tidak memiliki landasan yang cukup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kesetiaan terus mengikuti suara kebenaran, ya, saudara tanpa sadar sedang membangun landasan. Di sini pasti banyak orang-orang Kristen dari gereja lain, ya, yang baru terbuka matanya. Wah, ini khotbah bagus. Wah, ini pendeta bagus. Wah, ini gereja bagus. Lalu saudara mulai ikut saya. Tetapi sampai pada level tertentu, kalau saudara tidak tekun terus belajar firman, Anda nggak bisa ikut. Karena selama belasan atau puluhan tahun Anda dari gereja tertentu yang tidak punya landasan. Anda jangan berpikir dengan datang ke gereja Rehoboth 2-3 bulan, 2-3 tahun lalu Anda bisa kokoh. Enggak. Karena saudara belum punya landasan yang cukup. Belum punya landasan yang cukup. Hal ini yang membuat saudara-saudara sekalian tidak memiliki kekokohan. Saya kira saya cukup punya landasan yang cukup, saudara. Atau bisa dikatakan lebih cukup dibanding orang lain. Ini pun juga masih membutuhkan perjuangan untuk bisa stabil dan dalam integritas mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya tidak bisa membayangkan orang yang landasannya tidak cukup. Makanya kalau saya berkali-kali berkata itu sebenarnya bukan maksud apa-apa. Yuk percaya saya, ikutin terus. Kalau cuma mendengar khotbah sekali dua kali lalu Anda senang-senang ketemu saya, ini pendeta baik, Anda ada saatnya Anda bisa gugur juga. Anda harus belajar terus. Sebab ke surga itu mustahil, saudara. Untuk tingkat menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau untuk menjadi manusia baik yang terhindar dari neraka, saya kira masih mudah. Atau masih bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan itu, jangan saudara pikir nilainya itu cuma 2 kali lipat dari orang baik. Mungkin nilainya 10 kali lipat, saudara. Kalau untuk mencapai surga, begini, saudara. Ya, kalau untuk tingkat tertentu menjadi anggota keluarga kerajaan itu di sini, ya, misalnya. Mungkin untuk baik di sini bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, jangan-jangan 10 kali lipat.
Sebab makin ke atas ini makin sulit, saudara. Makin berat. Dan saya sudah membuktikan, saudara. Orang kalau masih mencintai dunia, tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak bisa tumbuh. Kalau orang masih mengharapkan ada senang, sukacita, kebahagiaan dari dunia ini, dari kehormatan, dari pangkat, dari apapun, wah, tidak bisa. Bukan berarti lalu kita jadi manusia aneh. Tuhan pasti memberikan kegembiraan kita melalui persahabatan, pertemanan, jalan-jalan, makan, apapun yang Tuhan bisa sediakan. Tetapi kita tidak memperhitungkan semua itu sebagai kelengkapan hidup. Sebab kelengkapan hidup kita cuma satu, Tuhan. Jesus only. Jesus only. Nah, bagaimana orang bisa sampai level ini, saudaraku? Nah, kalau yang saya perhatikan, saudaraku, di banyak gereja itu kan ada suasana yang diciptakan oleh gereja, oleh pendeta dan keluarganya, bagaimana kebersamaan, bagaimana bikin acara ini, acara itu, lalu bisa mengikat. Tapi keterikatan ini tidak menyelamatkan, bisa malah menyesatkan. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Yang mengikat itu mestinya kebenaran. Walaupun saudara tidak pernah ketemu saya, kalau saudara percaya, maksud saya sudah mengerti kebenaran lalu percaya saya, kita punya hubungan batin yang luar biasa. Masalahnya kan tidak bisa dibantah bahwa banyak orang sudah rusak di dunia ini, sudah rusak. Kecurigaannya, egoisnya, apa, wah udah rusak, sak. Nah, ini bisa mengganggu pertumbuhan, ya. Selain cinta dunia dengan segala kecurigaan, wah udah rusak, saudaraku, rusak. Jadi bertekunlah, saudara. Kalimat penting yang saudara mau catat, ingat satu kalimat, dengar ya. Perjalananmu masih jauh. Perjalananmu masih jauh. Jangan merasa sudah hebat, sudah dekat, wah udah, oh you masih jauh. Mungkin juga kenal diri sendiri dengan baik, masih jauh. Kalaupun Anda seorang aktivis, seorang pendeta, bahkan udah nyumbang gereja, udah pernah bisa khotbah atau apapun, saya harus mengatakan masih jauh. Masih jauh. Dan merasa sudah di level tertentu yang baik. Wah, bisa meleset nanti, saudaraku. Bisa meleset. Jadi landasan ini harus dibangun, dan ini membutuhkan atau menuntut ketekunan. Membutuhkan dan menuntut ketekunan. Dalam ketekunan tersebut harus melewati perjalanan waktu. Saya sih berharap ya, saudaraku, dari pengalaman masa lalu seseorang, lalu ketika mengenal kebenaran bisa dipercepat gitu. Tapi rasanya saya jarang menemukan yang begini, saudaraku. Tetap saja harus starting from zero, terus belajar, terus bertumbuh gitu. Harus begitu, saudaraku. Dari harus rela kehilangan hidup ini, ya. Saya itu frustasi, saudaraku, kalau sudah bicara begini, karena yang saya kenali, kekristenan yang saya kenali itu, saudaraku sekalian, itu memang membuat orang jadi hidup tidak wajar di dunia. Jadi sudah tidak bangga lagi dengan jumlah jemaat banyak atau gereja besar. Udah. Enggak. Merubah satu orang manusia saja sulit. Dan satu orang manusia itu adalah diri kita sendiri. Apalagi merubah manusia lain. Merubah seorang manusia saja sulit. Siapa manusia itu? Diri sendiri. Apalagi manusia lain. Kan banyak orang sombong tidak sadar dirinya sombong. Betul nggak? Betul? Orang duniawi tapi merasa tidak duniawi. Merasa mengasihi Tuhan padahal belum. Merasa sudah berkorban untuk Tuhan. Belum apa-apa.
apa-apa. Lagi pula Tuhan juga tidak membutuhkan kok pengorbanan saudara sebenarnya. Tuhan cuma mau gini, kamu mesti punya hati yang mengenal hatiku. Udah. Amin, saudara. Itu kok, itu saja sebenarnya. Aku mau kamu punya hati yang mengenal hatiku. Udah. Bukan soal duitmu, kamu sumbangkan ke gereja, atau kamu jadi pendeta atau aktivis. Enggak. Kau punya hati yang mengenal hatiku. Dan aku bisa bercinta dengan kau. Ketika kau berkata Jesus only, Yesus cukup bagiku. Itu cukup. Aku gak butuh apa-apa kan, kata Tuhan. Amin. Aku cuma butuh hatimu. Dan aku gak bisa paksa untuk itu. Kamu harus rela memberikannya. Nah, untuk bisa memberikan hati ini kan, ya ilah, pertaruhannya itu luar biasa. Segenap hidup tanpa batas. Harganya itu segenap hidup tanpa batas. Kenapa saya katakan tanpa batas? Karena begini, saudara. Waktu Anda hari ini, Tuhan, aku menyerah kepadamu. Oke, contohnya saya saja. Waktu saya miskin, jadi pendeta yang tidak punya, aku berkata, Tuhan, segenap hidupku untukmu pada waktu itu. Tapi ketika saya jadi pendeta yang dikenal orang, saya khotbah di mana-mana berduit, saya dihormati orang. Nah, masih? Nah, itu kita bisa meleset. Amin. Ngerti, saudara? Ini contoh. Nanti terus berkembang lagi. Jadi tanpa batas itu, gini, saudara. Waktu kita punya kecil, kita bilang, Tuhan, ini hidup untukmu, ini kuserahkan. Tapi ketika kita, gambarnya salah nih, kok jadi gede? Ya udah deh, udah tambah gemuk ya. Punya barang segini, mau nggak? Nanti kalau punya barang lebih gede lagi, saudara kalau masih memiliki hidup, tidak bisa ikut Tuhan. Anda harus, dan saya harus berani tidak memiliki hidup. Maksudnya apa, Pak? Ya, tidak memiliki hidup. Hidup seperti orang lain miliki. Jadi, hidupku itu milik Tuhan. Aku hanya berusaha bagaimana mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan. Itu setengah mati. Udah setengah mati. Sadar 5 menit, berikutnya nggak sadar lagi, saudara. Nah, ini waktu di mimbar begini kan sadar. Waktu Anda duduk di kursi kan Anda bisa setuju, iya. Tapi untuk praktek, wah sulit. Tapi kalau kita bisa melakukannya, Tuhan, tidak ada nilai pada apapun kecuali padamu. Apapun. Makanya kalau Tuhan berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Udah ngerti gak maksudnya? Apa yang bernilai dibanding dengan Tuhan? Ini pertaruhan yang tanpa batas. Jadi bersyukur kalau kita jadi ini, kalau di lingkungan pendeta ya, pendeta yang kesulitan, terhempas dengan banyak problem, wah bersyukur. Karena itu membuat dia tidak lupa diri. Apalagi ditambah dengan mengenal kebenaran, wah udah. Sampai pada titik kita berkata, tidak ada sesuatu yang bernilai kecuali Engkau Tuhan. Nah itu bisa selamat kita. Anda jangan berkata ini ekstrim, ini standarnya. Memang dibanding dengan keagamaan atau pola pikir orang Kristen pada umumnya, wah ini memang ekstrim. Wah ekstrim jauh. Tapi ini standar. Ini standar, saudaraku. Jadi mengerti kan kalau Tuhan berkata di Lukas 14:33, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak bisa berubah. Itu mah jelas. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Udah. Lalu kamu ya hanya punya aku, tidak punya siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Jadi sosok manusia seperti Paulus itu jarang. Tetapi itu standarnya. Ikutlah teladanku, kata Paulus, ya saudaraku. Oke, bisa ngerti apa yang saya katakan? Jadi pertaruhannya tanpa batas ya saudaraku. Ya. Ya. Saya beritahu kepada saudara-saudara yang bersama-sama melayani, kalau masih mau nyaman hidup, masih mau dapat sesuatu, apa itu penghargaan atau apa, ya tidak bisa.
Saya percaya apa yang saya katakan ini. Saya nggak ada maksud apa-apa, betul? Nah, kalau saudara sudah curiga sama saya, ya udah putus. Udah ambruk, jembatan kita ambruk, saudaraku. Ambruk. Kristen tuh begini, makanya jangan heran kalau orang kan sulit menerima kita. Sulit. Apa sih itu? Cuman dia tidak bisa mengalahkan kita. Dan kadang-kadang sampai nggak bisa menyalahkan kita. Sebab memang tidak bisa disalahkan. Kalaupun disalahkan nggak bisa dikalahkan. Karena kita akan sangat kokoh, saudaraku, dengan prinsip-prinsip ini. Nah, itu tadi kesediaan untuk mempertaruhkan hidup tanpa batas. Berani, saudara? Mestinya berani. Karena Tuhan Yesus pun juga menyerahkan dirinya. Itu nilainya tanpa batas juga. Tidak ada yang lebih berharga dari putra tunggalnya. Tapi Bapa rela berikan kepada kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalau kita nanti melihat api kekal, kita baru tahu. Lebih tahu maksudnya. Tapi mestinya mulai sekarang kita bisa menghayati. Luar biasa. Hadiah itu. Kasih karunia itu. Anugerah itu. Putra tunggalnya diberikan. Luar biasa. Tetapi untuk bisa menghayati hal ini pun juga tidak mudah. Tidak mudah. Orang-orang Kristen kan bisa juga ya, saudara-saudara, bisa juga nyanyi sungguh ajaib kasih-Mu luar biasa. Semua itu hanya kalimat-kalimat tanpa memiliki akar, tidak tertanam di dalam jiwa. Bisa mengatakan itu, bisa. Bisa. Kasih setiamu Tuhan, bisa. Tapi tidak mengakar. Makanya pasti masih mencintai dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari bangun landasan. Bangun dasar. Kita baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, stop dulu ya. Mendengar perkataanku ini apa yang dikatakan sih? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, dulu kan yang kita pahami, orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan itu, yaitu hukum-hukumnya. Bukan, tidak cukup melakukan kehendak Bapa. Bapa itu tidak kelihatan, tapi eksis. Saya sudah pernah mengatakan dan saya beberapa kali mengatakan dan akan saya katakan lagi, Allah Bapa itu sangat mengerikan, dahsyat. Temukan itu, saudaraku. Memang ini berkaitan dengan penjelasan Allah Tritunggal. Segala kuasa, kemuliaan, kerajaan itu dari Bapa. Itu dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Yesus jadi raja, jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi kemuliaan dirinya sendiri. Jadi kau panggil aku Tuhan, tapi kamu gak nurut Bapa, aku tidak kenal kamu. Aku ini jadi Tuhan demi kemuliaan Bapa. Jadi kamu harus kenal Bapa. Kamu harus mengerti kehendak Bapa. Lewat apa? Rohnya. Roh Kudus itu. Tapi orang kan lebih tertarik dengan dunia, dengan segala kesibukan dan kesenangan. Jadi tidak memberikan waktu yang cukup, tidak memberikan ruang yang pantas untuk Tuhan, yang memadai. Mestinya seluruh ruangan kita berikan, baru kita mengenal Bapa. Saya saja rasanya baru ya tahun-tahun belakangan ini atau bulan-bulan belakangan ini baru ngeh gitu, betapa dahsyatnya Bapa. Kalau saya menemukan ayat Alkitab yang sulit, maksudnya apa ini? Saya berkata, Bapa, apa maksudnya? Beritahu aku. Secara ilmu udah cukup, tapi apa artinya itu? Sampai kita jadi anak bagi Bapa di surga.
Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi selama bertahun-tahun saya kira banyak orang Kristen tidak tahu. Dia tidak membiasakan diri untuk mendengar suara Bapa dan melakukannya. Itu dasarnya tidak ada orang-orang begini. Sekarang mulailah dasar ini, saudara. Dan saya mau beritahu, bukan ngancam ya. Makin tua, makin sulit orang membuat dasar. Dan makin sulit orang berubah. Kecuali betul-betul merendahkan hati, mau diajar menjadi seperti anak-anak, nurut. Tapi kalau masih merasa aku seseorang, duitku, pengalamanku, pintarku, menurutku, analisaku, ambruk, selesai. Udah pinter kamu, selamat jalan. Jangan sombong, duduk, dengar, tekun, terus menerus, dengar CD khotbahnya, apa terus belajar. Sementara itu terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa. Ingat setiap saat, terus setiap saat. Saya sudah melihat orang-orang yang nggak bisa diselamatkan. Landasannya nggak cukup. Terus kan? Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu itu kebiasaan mendengar dan melakukan kehendak Bapa. Dulu kita nggak ngerti, asli kita nggak ngerti ayat ini. Taunya adalah biasa jadi orang baik, betul? Oh iya, membiasakan jadi orang baik tidak akan jadi jahat, setuju? Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan jadi baik saja, tapi sempurna seperti Bapa. Anda percaya nggak banyak orang baik gugur di jalan? Gugur. Banyak orang baik gugur. Baik. Orangnya nggak jahat, nggak mencuri, pokoknya baik. Mendukung pelayanan gereja, tapi hatinya nggak sepenuhnya rela membayar tanpa harga untuk Tuhan. Nggak bisa. Kalau masih mau cari nilai diri, mau dimanusiakan, mau dihargai dalam pelayanan, nggak mau mengerti orang lain, masih pelit ngitung-ngitung duit, nggak nyambung. Kita sudah nggak ngitung duit, bro. Ya Bapak kan pendeta, terima saja. Oh saya nggak terima. Saya juga menumpahkan apapun yang saya miliki. Dan itu pun bukan nilai tinggi. Yang kita miliki itu kalau cuma uang bukan nilai tinggi. Perasaan, kenyamanan hidup. Kalau saya tanya, Pak lalu saya gimana? Ya saya tanya Tuhan. Di mana tempatmu untuk mengabdi kepada Tuhan? Kalau tidak membiasakan mendengar dan melakukan kehendak Bapa, titik tertentu gugur. Anda tidak bisa tidak gugur. Ya sudah, suatu hari saja nanti kita hitung-hitungan. Ya tidak apa-apa, ya udah. Hidup ini singkat loh, 70-80 tahun. Apa yang kita raih di bumi ini akan lenyap. Lenyap tanpa batas. Artinya nggak berbekas. Tapi apa yang kita pertaruhkan tanpa batas untuk Tuhan memiliki nilai kekal di kerajaan Bapa di surga. Pasti ada hujan, pasti ada banjir, angin pasti bertiup. Roboh nggak? Roboh di sini bukan berarti lalu jadi murtad, enggak. Tidak mencapai standar sebagai keluarga anggota kerajaan. Roboh. Kamu roboh. Harga yang saudara bayangkan jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya yang harus bayar. Salib yang saudara bayangkan jauh lebih ringan dari salib yang sesungguhnya saudara harus pikul. Tapi kalau saudara melihat nilai menjadi anggota keluarga kerajaan, nilai menjadi punggawa kekekalan di dalam kerajaan Tuhan Yesus, jadi murah semua, apapun harganya Anda bayar. Saudara kalau cinta anak,
Anda yang takut berkelahi jadi jagoan, betul nggak? Jadi pendekar. Ibu-ibu yang penakut, anaknya terancam, wah jadi hilang takutnya. Betul kan? Betul nggak? Wah bisa nekat, saudaraku. Kenapa kita nggak berani nekat begitu untuk Tuhan kita? Kan berarti nggak cinta, bro. Cintamu juga terbatas, bro. Ya yang mengikuti jejak ini nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak. Yang ikut jejak ini memang nggak banyak. Saudara persoalkan sendiri ya dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada, yuk ngomong sendiri. Ucapan saya ini bener nggak? Atau lebay? Atau terlalu fanatik? Tanya sendiri. Tanya sendiri, bener nggak? Ikut Tuhan itu benar-benar berat. Berat. Tapi kalau saudara lihat kerajaan surga, jadi gampang, murah. Artinya gampang bukan berarti gampang bener. Artinya kita rela, saudaraku sekalian. Oh Pak Era, saya berani Pak ikut Tuhan. Berani bukan berarti nggak punya takut loh. Berani bukan berarti nggak punya takut. Berani, berani Pak. Nanti dalam prakteknya seberapa kau berani? Berani, berani itu bukan berarti nggak punya takut loh. You berani hari ini, besok beda ceritanya loh. Halo? Anda ngerti maksud saya? Jalani, jalani. Baru bisa membuktikan keberanianmu. Karena keberanianmu juga harus kamu tambahkan terus. Bertumbuh terus. Kenekatanmu harus dijaga, ditumbuhkan terus. Nggak cukup, oh aku berani. Seperti dulu kan. Kami ini mau masuk sekolah Alkitab, biar pikul salib. Selalu manise. Berani. Tapi bukan berarti kamu nggak punya takut loh. Takut miskin? Takut nggak terhormat? Takut nggak punya kedudukan? Nanti tunggu waktunya. Ini kan bicara soal berkat. Kalau ini soal ketakutan, dulu takutmu kecil, kau berani. Nanti kalau muncul lagi, pencobaan yang lebih besar, berani nggak? Ah itu masalahnya. Halo? Ini kan bukan situasi 2+2 4. Ini kan bergerak terus dan berubah terus dunia ini, saudaraku. Turun hujan, datang banjir, angin melanda. Pasti. Pasti. Kau bertahankah? Bertahankah kamu dalam keadaan seperti itu? Nanti lama-lama kalau Anda ikut Tuhan ya, Anda ada rasa capek itu. Ada 2 hal yang Anda pengen. Nanti dialami sendiri. Tuhan aku mau tidur di rumah. Aku udah capek. 2. Tuhan kalau boleh aku gak bangun lagi. Ya, apa yang kuharapkan lagi? Tapi kita harus sudah yakin kalau aku pulang aku disambut malaikat. Kalau belum siap ya jangan. Tuhan aku capek mikir pelayaran. Aduh Tuhan aku lelah Tuhan. Kalau sudah lelah begitu, Tuhan aku mau pulang, aku mau tidur Tuhan. Kalau boleh sih gak bangun lagi. Kau capek gitu. Udah gak ada yang ditunggu. Jangan saudara pikir kalau saya ngomong lalu gak ada kebahagiaan. Oh ada. Kita masih punya sahabat-sahabat yang baik, yang bisa bisa masih ya. Tapi tidak pun nggak masalah. Ayo kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Hanya ke langit baru, bumi baru. Tuhan dan kerajaannya saja tujuan kita, saudara. Ngurus satu orangnya susah ya, saudara. Siapa itu? Diri kita. Apalagi ngurus orang lain. Tapi kalau kita sudah serius ngurus diri kita sendiri, kita akan bisa ngurus orang. Artinya apa yang kita katakan masih nyambung. Oh iya itu. Nyambung untuk orang yang mau selamat. Betul nggak? Yang nggak selamat ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung, saudaraku. Kan di dalam pelayanan ini kan masih ada orang-orang yang oh ini gerejaku gitu. Ayo ini gerejaku. Pak Eras itu kayak ini. Kayak tahu nggak petinju yang sudah datang? Oh rame-rame gitu. Oke. Terus pengurusnya ikut dapat bagian kesenangan gitu. Kayak ayam diadu gitu. Dia mah nggak ngerti pelayanan itu apa. Dia happy aja. Jadi pengurus. Yuk kita makan-makan bareng gitu. Dia nggak ngerti. Aduh, saya lihat orang-orang begini. Aduh,
Saya sih kalau boleh nih, udah lu berdiri sendiri deh, aku nggak mau nginjek tempat itu. Males. Bener. Yang begitu-begitu saya enak, cuman saya harus sabar aja. Kamu itu pikir aku tuh mau cari apa? Mana sekarang saya peduli dengan siapa yang ada di situ. Kita udah mau terbang ke surga kok. Nggak ngerti. Makanya lihat, mana pernah orang datang ke sini, ke suara kebenaran. Nggak butuh dia. Dia nggak perlu datang ke suara kebenaran, nggak perlu datang ke SBT. Doa nggak perlu, nggak pernah muncul. Anda pikir mau apa coba? Sibuk kali Pak. Oke sibuk. Tapi masuk setahun 2-3 kali kagak. Coba lihat. Coba lihat orang-orang begitu, saudara. Coba lihat. Apa nggak sedih, saudara? Betul nggak, saudara? Coba, nggak ngerti kan? Udah ikut saya berapa tahun, nggak ngerti kan? Memang dia tidak berani membayar harga tanpa batas. 2, nggak punya dasarnya. Oh, dari kecil Kristen udah pernah ke gereja ini, gereja itu, tidak aktivis. Iya. Tapi you tidak membiasakan diri mengerti kehendak Bapak dan melakukan kehendak Bapak. You tidak punya dasar. Nah, Anda ini sebagian juga dasarnya sangat rapuh. Cuman puji Tuhan aja masih ada di sini. Tapi kalau sudah tidak mulai sekarang mendengar suara Bapak dan melakukan, you sama seperti orang-orang itu. Percaya deh. You akhirnya juga akan tewas. Gugur. Gugur bukan berarti jadi orang jahat, terus jadi brengsek. Enggak, mungkin jadi baik. Pindah gereja lain juga jadi majelis. Jangan-jangan malah jadi wakil gembala lagi. Tapi Anda tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Anda masih mengikut saya? Ngerti maksudnya? Wah, Pak Elas kepahitan. Oh enggak, susah hati. Amin, saudara. Kan saya tidak mempersiapkan marah-marah. Tapi cuma mempersiapkan kebenaran di sini, betul nggak? Jadi kalau sudah ngomong lalu menyangkut A, menyangkut B, nggak siapin sebenarnya. Tapi contoh-contoh ini konkret. Berat, saudaraku, berat. Dengan ngomong begini pun saya harus hidup benar, saudaraku. Wah, saya harus bisa mengantar orang ke surga, karena aku sendiri harus terbang dulu ke surga. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya itu artinya tidak bisa diperbaiki. Ayat berapa itu? Berapa? 27. Hebatlah kerusakannya. Takut kita, saudaraku sekalian. Ada satu kata di situ yang menarik, saudaraku, bodoh itu ya. Bodoh di situ terjemahannya itu moros. Moros. Teks aslinya maksudnya moros. Dan hebatnya kata ini berarti apa toh? Tidak berkembang. Kata itu artinya moros itu bodoh, tidak berkembang. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Betawi ada kata bagus, bolot. Ngerti gak? Bolot. Nah, nggak mau terus di sini deh. Nggak pantas terus di sini kali. Bolot. Apa ya? Bebal, bukan bebal. Bebal bisa. Orang yang diajar tapi nggak pinter-pinter, betul nggak? Bolot, nggak, bukan dablek. Ini bicara soal proses belajar tapi tidak berkembang. Moros, itu artinya tidak berkembang. Bodoh dalam arti tidak berkembang. Kan ada asofia, ada kata lain ya. Stupid ini dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat disebut foolish, tolol, foolish. Bodoh, tapi lebih senang saya pakai kata tolol. Blockhead, apa itu? Mentalnya udah nggak bisa berkembang. Blockhead, betul. Udah bebel lah, itu bagus. Bukan bebal, bebel. Bebal mau bebel beda. Kalau kita di sehari-hari udah serbebel kamu. Bebel itu diajari tapi nggak ngerti-ngerti. Kalau bebal masih ada unsur kejahatan. Ini nggak jahat, tapi cuma nggak berkembang. Moros.
Hebat ya, Alkitab itu saudara. Moros, itu artinya tidak berkembang. Oh, saya tidak ngarang begini, tentu saya belajar dari dictionary ngomong apa ya kita ikuti aja. Tidak berkembang. Kalau orang masih perhitungan dengan Tuhan, itu moros. Tidak mungkin. Kalau kita ya saudaraku, pikirkan ya, kita mau urusan dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Gubernur, kita nggak ngitung loh. Harus pakai baju apa, jam berapa bangun, betul nggak? Jemput pakai mobil apa, betul nggak? Nggak ngitung loh, amin. Kalau beliau minta apapun, waduh, nggak ngitung loh. Untuk seorang Bapak Presiden, Bapak Gubernur, atau Bapak Menteri, atau Bapak Wali Kota. Nah ini untuk Tuhan semesta alam. Masa kita mesti ngitung loh. Mestinya kita juga udah nggak ngitung apapun yang harus kulepaskan demi pertumbuhanku ini Tuhan, aku mau lakukan. Sebab untuk mengerti kehendak Bapa dan melakukannya, waduh saudaraku, itu mah hal yang sangat sulit. Bisa dikatakan nyaris mustahil, saudara. Tapi kalau sampai kita menemukan itu, kita menemukan kekayaan di atas segala kekayaan. Sebab segala kuasa, kemuliaan kerajaan berasal dari yang mulia Bapa di surga. Baru kita akan dipercayai menerima warisan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu dimuliakan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang Bapa percayakan. Ya sebenarnya sih kita tidak mikir nanti jadi gubernur atau wali kota di kerajaan surga, atau dapat upah atau mahkota kita gede atau kecil. Sebenarnya sih udah nggak mikir itu. Yang penting aku menempatkan diriku secara benar di hadapan Sang Pencipta, sumber segala berkat dan anugerah. Pikir, untung kita nggak jadi monyet atau ikan koi atau jadikan arwana. Aku jadi manusia. Dan kalau aku jadi manusia, aku harus mengerti benar siapa penciptaku, mengapa aku diciptakan, di mana aku harus menempatkan diri, dan bagaimana aku harus menempatkan Dia. Dan itu satu-satunya tujuan dan pergumulan hidupku. Tidak ada hal yang lebih menarik dari ini. Tidak ada hal yang lebih besar dari ini. Bagaimana aku menemukan sumber segala berkat kemuliaan kerajaan. Dan Allah Bapa yang maha misteri itu hadir di dalam rohnya. Luar biasa. Makanya saya yakin setiap kali saya ketemu ayat Alkitab yang sulit, saya berkata, Bapa, beritahu aku apa maksud ayat ini. Kalau sudah begitu saya udah malas debat sama orang. Bukan sok, mau sok Pak, ya udah ini kan saya punya pengalaman, you percaya silahkan, monggo. Nggak percaya juga monggo. Buat apa sih kita ribut? Mau dipercaya atau tidak dipercayai. Biar nurani kita masing-masing yang berbicara, saudaraku. Kembali ke ayat tadi, saudaraku sekalian. Matius. Kita melihat ayat sebelumnya, saudaraku. Ya kan Matius pasal 7 ya, saudaraku. Supaya saudara mengerti ya. Ayat 21, 23. Jadi Bapak Ibu nangkep ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Perkataan yang mana? Ya perkataan yang di atasnya. Itu penting. Judul ini dua macam dasar, itu ada ya di Alkitab. Itu kan muncul belakangan hari, Pak. Penulisan asli tidak ada judul. Bahkan tidak ada ayat, tidak ada pasal. Rentetan tulisan saja begitu. Diberi pasal dan ayat supaya orang bisa menemukan itu dengan tepat dan cepat. Itu maksudnya, saudaraku. Tapi ini bisa berbahaya juga, karena ketika dipotong ayat, dipotong pasal, waduh, apalagi dipotong pasal, udah kita pikir sudah sweet ke satu pembahasan baru, padahal itu nyambung. Apalagi dengan judul, seakan-akan ini tema yang lain. Makanya kalau nggak ngerti-ngerti, begitu pisah pasal, pisah ayat, lalu ada judul, dipikirnya itu pembahasan yang lain. Padahal itu rentetan. Anda ngerti maksudnya? Makanya kalau kita belajar Alkitab harus ketat atau strict dalam konteks.
Sekarang ayat ini saja seringkali orang lepas dari konteksnya. Oke, ayat 21 yuk. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya ingatkan lagi ya, ini ayat khusus untuk pendeta. Ya, yang ngusir setan bernubuat, apalagi mengadakan banyak mujizat. Itu siapa kalau bukan pendeta dan penginjil? Jemaat enggak. Ya, kalau ada jemaat yang juga mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, ya ini buat kamu juga. Artinya harus hati-hati. Prestasi pelayananmu tidak menentukan kamu diterima Tuhan. Ini ya saudara, ini sebenarnya kalau bicara begini mesti itu para pendeta. Tapi berhubung saya ada di sini dan saya menghadapi saudara, ya saya ngomongnya sama saudara. Ya, enggak apa-apa, enggak jadi pendeta enggak apa-apa, asal jadi pelita. Ini fakta. Karena yang ngomong pendeta. Jadi ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, bayangkan ya, ini di lingkungan gereja loh, bisa ketelikung itu, bisa ketipu, bisa sesat. Waktu kita aktif dalam pelayanan, bikin acara ini, acara itu, setan terusir, nubuat ada. Tidak dikatakan nubuat palsu loh. Nggak dikatakan, pokoknya bernubuat aja. Dan mengadakan banyak mujizat loh. Tapi sementara itu, dia tidak dipandang Tuhan benar. Coba saudara, apa nggak ngeri? Pendeta saja bisa berkeadaan seperti ini, apalagi? Ya terserah saudara jawabnya. Kan kalau kita takut Tuhan, kita mengenal kebenaran, kita bisa bilang, ya Tuhan kalau begitu mendingan gua nggak jadi pendeta, betul nggak? Jadi pendeta lalu mampu begini, mendingan nggak? Tapi bagusnya jadi pendeta tapi nggak mampus gitu, itu bagus juga sih. Pada hari itu aku akan berterus terang, ya homologeo, to declare, saya akan mendeklar, menyatakan secara resmi dan secara umum, aku tidak mengenal kamu. Sekarang Bapak Ibu harus persoalkan, kira-kira saudara mendapat declare nanti itu, dikenal Tuhan atau tidak dikenal Tuhan? Nah, kalau begini pasti nggak dijawab. Tergantung. Maunya dikenal Tuhan. Dikenal itu artinya dinikmati, ya tahu ya. Ginosku ya saudaraku. Orang yang membangun rumah di atas batu, itu orang yang membiasakan diri mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Nah ini kan orang yang tiap hari menyenangkan Tuhan. Ini yang saya gambar kemarin itu saudara. Ini. Aduh ini aja lah yang penting saudaraku, udah capek deh. Nih. Dari waktu ke waktu. Bukan dari hari ke hari. Bukan dari jam ke jam, dari menit ke menit. Dari detik ke detik kalau perlu. Terus. Inilah yang menentukan kita itu menyenangkan atau tidak. Membiasakan diri mendengar dan melakukan. Mendengar di sini bukan mendengar ayat Alkitab atau hukum-hukumnya. Itu kelas perjanjian lama. Ini kan kelas perjanjian baru, saudaraku. Dari sini kita baru bisa bertumbuh. Terus momentum-momentum di sini berharga sekali. Di sini. Menarik loh, Tuhan mau berurusan dengan kita. Kita yang mengasihi. Allah dalam segala mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Mengasihi dia. Standar mengasihi Tuhan harus dengan segenap. Segenap itu tanpa batas. Kalau saya masih mengasihi dunia, nggak bisa. Tapi yang saya pahami nih, maaf, nanti saya jelaskan lagi ya. Kalau orang belum mengasihi Tuhan sepenuhnya, apakah berarti terus dibuang Tuhan? Tidak. Kan
kasih atau seperti iman kita kan bertumbuh. Kalau ada niat aku mengasihi Engkau Tuhan, oh ya mengasihi, tapi kasih masih distorsif, masih kotor. Kau masih membagi hatimu, tapi lumayan kau mengasihi aku. Seiring dengan waktu hatimu kau berikan padaku, kau segenap hati, aku bentuk kamu terus. Jadi makin kita menanggalkan percintaan dunia, makin kita sepenuhnya mengasihi Tuhan, itu penggarapan Tuhan makin efektif dan signifikan mengubah kita. Jadi jangan mundur, saudara. Dan jangan jadi kecewa oleh siapapun, bahkan oleh saya. Dan karena saya lalu saudara jadi kecewa lalu mundur, jangan. You gak akan menemukan kebenaran seperti ini. Tetap dengar baik-baik. Tetap nanti kita akan bersama-sama ke surga, saudaraku. Aku berterus terang aku tidak kenal kamu. Kalau kamu panggil aku Tuhan, Tuhan lakukan kehendak Bapa. Cari kehendak Bapa. Temukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Baru aku mengenal kamu. Tadi saya tanya kalau saudara berhadapan dengan Tuhan. Kira-kira Tuhan berkata aku kenal kamu atau aku tidak kenal kamu? Ini kan seperti nggak bisa bahasa Indonesia ini. Kalau sekarang ini. Makanya kalau kita salah kita langsung minta ampun. Itu pasti dikenal. Karena salah kita pasti diampuni kan? Betul nggak? Dalam kondisi yang betul-betul tidak memberontak. Jangan punya dosa, ya biarin dah. Masih cuma segitu doang. Enggak. Makanya ya saudara, gimana membahasakan, tapi saya mau mencoba membahasakan. Walaupun kita belum mati, atau belum mau mati, berpikirlah seakan-akan kita mau mati. Seakan-akan kita akan menghadap Tuhan dalam waktu singkat ini. Singkat ini bisa menit ke depan, 5-10 menit ke depan, atau 1 jam, 2 jam ke depan. Jadi terus membereskan diri dan bisa berdamai dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, tidak ada yang bisa menghalangi, saudaraku, waktu kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Jadi pada waktu kita merasa kurang tepat, ya Tuhan ampuni aku. Terus kita bisa bertumbuh lewat proses ini, saudara. Dan di sini Bapak di surga akan berurusan dengan kita. Ketika ada yang tanya kepada saya, gimana Pak Eras berdoa begitu lama? Dalam percakapan itu akhirnya saya berkata begini, sebenarnya yang penting bukan sekedar kita doa berapa lama, tapi setiap saat, dalam setiap situasi, kita berdialog dengan Tuhan. Itu tujuan doa. Sebuah interaksi yang tidak pernah putus, sebuah interaksi yang berkesinambungan. Justru itu yang Tuhan kehendaki. Tidak cukup dengan 15 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Tapi setelah itu putus, apa artinya? Jadi terus interaksi yang tidak pernah berhenti. Sola Gracia.